Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Faviana Fikerusya dengan NIM 4152201191 akan mempresentasikan tugas makalah besar saya, yaitu tugas 2 Bahasa Indonesia saya, dengan judul makalahnya Membangun Generasi Cerdas dengan Literasi dan Numerisasi Melalui Kampus Mengajar. Nah, ini tugas besar 2 Bahasa Indonesia saya. Dosennya tersebut bernama Bapak Sugeng Wirna, MPD. Nah, di sini saya akan melanjutkan slide. Terdapat latar belakang. Latar belakang dari makalah saya yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diluncurkan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama selama pemulihan pasca pandemi COVID-19. Salah satu inisiatif utamanya, Kampus Mengajar dirancang untuk membantu siswa sekolah dasar dalam meningkatkan literasi dan numerisasi serta akses terhadap teknologi pendidikan. Mahasiswa yang terlibat aktif dalam program ini mendukung pembelajaran, administrasi sekolah, serta memanfaatkan media pembelajaran digital. Program ini menekankan pentingnya menguatkan literasi dan numerisasi di lingkungan sekolah melalui pendekatan konvensional maupun inovatif, seperti penggunaan aplikasi pembelajaran, video edukasi, dan evaluasi berbasis teknologi. Kampus Mengajar selaras dengan visi MBKM dalam memberikan pengalaman belajar holistik dan membekali generasi muda dengan keterampilan relevan sesuai tuntunan zaman. Kolaborasi mahasiswa dan sekolah telah membuktikan efektivitasnya dalam mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional, memperkuat literasi dan numerisasi, serta mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan global. Nah, di slide berikutnya ada teori dan konsep dasar. Nah, di dalamnya literasi dan numerisasi merupakan keterampilan dasar yang krusial untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM di Indonesia, khususnya di tingkat sekolah dasar. Melalui program Kampus Mengajar, literasi dikembangkan untuk membantu siswa membaca, menulis, dan memahami informasi yang lebih baik. Sementara numerisasi difokuskan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan angka dan konsep matematika guna memecahkan masalah. Kedua, kemampuan ini juga tidak hanya penting secara akademik, tetapi mendukung analisis, pengambilan keputusan, dan partisipasi aktif dalam masyarakat, sejalan dengan tujuan program MBKM untuk membekali siswa dengan keterampilan esensial yang relevan dan tuntunan global. Nah, di sini untuk rumusan masalah pertama adalah bagaimana metode literasi dan numerisasi dalam program Kampus Mengajar dapat membantu siswa menjadi lebih mandiri dalam belajar. Nah, di dalam program Kampus Mengajar bertujuan meningkatkan literasi dan numerisasi siswa tersebut melalui metode interaktif dan inovatif yang mendorong kemandirian belajar. Kegiatan seperti pojok belajar, pustaka keliling, dan baca efektif meningkatkan minat baca siswa. Nah, strategi pembelajaran berbasis proyek dan tematik menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir kritis. Nah, penggunaan teknologi seperti aplikasi pendidikan dan alat digital mendukung siswa belajar mandiri, sementara pelatihan teknologi bagi guru memastikan pembelajaran tetap relevan. Program ini juga menanamkan karakter siswa seperti tanggung jawab dan disiplin melalui kebiasaan membaca rutin dan monitoring berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya berkembang secara akademis, tapi juga menjadi individu yang proaktif dan mandiri. Nah, untuk di rumusan kedua, bagaimana mahasiswa dalam program Kampus Mengajar dapat membantu siswa memahami pentingnya literasi dan numerisasi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, isinya adalah mahasiswa untuk menjawab ini adalah mahasiswa dalam program Kampus Mengajar berperan strategis dalam meningkatkan literasi dan numerisasi siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Mereka menciptakan pembelajaran interaktif melalui kegiatan seperti yang saya jelaskan tiga itu, yang membangun minat dan kebiasaan literasi positif. Untuk numerisasi, mahasiswa menggunakan alat peraga kreatif seperti roti tawar dan bilangan pecahan dan kincir angin untuk membentuk ruang, memudahkan pemahaman konsep abstrak tersebut gitu. Nah, mahasiswa juga memperkenalkan teknologi pembelajaran seperti Google Workspace dan video edukasi, membekali siswa dalam keterampilan digital era modern. Program ini menekankan pengembangan keterampilan sosial, termasuk berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama. Melalui perpustakaan aktif dan diskusi kelompok, siswa dilatih mengeksplorasi informasi yang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan belajar yang ramah, dan
kolaboratif pasti mendorong siswa tersebut untuk berpikir mandiri dan memahami pentingnya literasi serta numerisasi sebagai bekal menghadapi tantangan global. Nah, untuk rumusan berikutnya, ada pertanyaan meningkatkan lingkungan pembelajaran dengan metode pengajaran inovasi dan kreatif. Nah, program kampus mengajar meningkatkan lingkungan belajar dengan mengadopsi metode pengajaran inovatif yang mendorong partisipasi aktif siswa yang dalam diskusi dan berpikir kritis. Pendekatan ini menggabungkan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik, menggunakan siswa berkomunikasi, bekerja sama, serta berpikir kreatif. Pengguna alat peraga, seperti yang saya sudah bilang tersebut, kayak roti tawar, untuk bilangan pecahan dan kece angin untuk bentuk ruangan, serta integrasi teknologi seperti pembelajaran dan Microsoft Excel membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Nah, kegiatan lainnya yang pernah saya ngomong juga seperti gerakan literasi sekolah, pojok baca, lomba online, dan proyek berbasis tema membantu siswa membangun kebiasaan membaca berkelanjutan, berpikir kritis, dan berinovasi. Kolaborasi antara guru dan mahasiswa mengajar menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keterampilan literasi, numerisasi, serta kreativitas siswa secara optimal. Nah, yang kedua, rumusan masalahnya, metode dan strategi mahasiswa dalam program kampus mengajar untuk menarik minat siswa pada kegiatan literasi dan numerisasi. Nah, jawabannya adalah mahasiswa dalam program kampus mengajar menerapkan metode inovatif untuk meningkatkan minat siswa terhadap literasi dan numerisasi. Mereka menciptakan lingkungan belajar yang menarik seperti yang saya udah ngomong tadi, pojok baca dan lain-lain itu sebut gitu. Nah, ditambah juga membuat pembelajaran lebih iteratif seperti integrasi teknologi seperti aplikasi kuis, Google Workshops yang tadi itu juga membantu menciptakan pembelajaran yang menarik dan interaktif gitu. Sementara pembelajaran berbasis kelompok membantu mereka mengembangkan kerjasama dan motivasi belajar. Strategi ini menciptakan lingkungan belajar efektif dan meningkatkan aktivisme siswa dalam literasi dan numerisasi. Nah, di sini juga di rumusan berikutnya, kendala dan tantangan apa dalam meningkatkan literasi dan numerisasi siswa serta strategi penanganannya tersebut. Nah, untuk menjawabnya, mahasiswa dalam program kampus mengajar menghadapi berbagai tantangan ya pasti ya, seperti rendahnya kompetensi, motivasi siswa, keterbatasan fasilitas, minimnya tenaga pengajar, dan kurangnya variasi media pembelajaran. Faktor lainnya itu seperti lingkungan keluarga yang kurang mendukung, perbedaan gaya belajar siswa, juga memproses proses belajar, sehingga memerlukan pendekatan pengajar yang lebih fleksibel dan kreatif. Untuk mengatasi kendala tersebut, mahasiswa menerapkan strategi inovatif seperti pojok belajar yang saya sudah ngomong tadi itu, perpustakaan keliling, alat peraga menarik yang membuat pembelajaran lebih interaktif. Pendekatan kolaboratif melalui diskusi kelompok dan pembagian kelompok kecil membantu juga meningkatkan keterlibatan siswa. Selain itu, pelatihan dan untuk guru dalam teknologi pembelajaran interaktif dan keterlibatan keluarga melalui komunikasi efektif turut mendukung program ini. Nah, strategi seperti itu membaca rutin sebelum pembelajaran berhasil menciptakan kebiasaan membaca yang positif, membangun lingkungan belajar yang lebih efektif dan inklusif. Nah, sebelum saya membaca kesimpulan, saya akan melihatkan makalah saya terlebih dahulu ya. Di sini makalah saya terdapat 20 halaman. Di sini untuk referensinya ada di bagian bawah. Oke, di sini daftar pustaka terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terdapat 9 daftar pustaka yang saya dapatkan untuk membuat makalah ini. Jadi seperti inilah makalah saya untuk tugas TB1 juga. Oke, nanti saya akan kirim juga di Google Drive. Oke, nah untuk kesimpulannya, program kampus mengajar berhasil meningkatkan kemandirian belajar siswa melalui metode literasi dan numerisasi yang inovatif. Kegiatan seperti perpustakaan keliling yang saya bilang dan pojok baca secara signifikan membangun kebiasaan literasi yang kuat dengan peningkatan minat baca siswa hingga 75%. Hal ini sejalan dengan temuan Indrayani di jurnalnya 2019 yang menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dalam diskusi baca meningkat, menandakan penguatan keterampilan literasi secara berkelanjutan. Nah, mahasiswa memainkan peran penting dalam membantu siswa memahami pentingnya literasi dan numerisasi untuk menghadapi tantangan masa depan. Penggunaan alat peraga kreatif
dan integrasi teknologi membuat pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan pemahaman siswa. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif mendorong siswa untuk berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama, keterampilan yang sangat relevan di era digital. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kemampuan akademis, tapi juga keterampilan sosial siswa, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tuntunan zaman yang terus berkembang di dunia ini. Jadi seperti itu aja penjelasan saya pada makalah TB2 saya ini. Jika terdapat perkataan yang salah, mohon minta maafnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.